Sejarah Desa Kasokandel. Menurut riwayat Desa Kasokandel, sebelum berbentuk desa adalah cantilan dari Desa Burujul, Jatiwangi. Orang yang berkuasa pada waktu itu, Buyut Sijar, tapi hanya merupakan sesepuh. Secara tidak resmi, mereka memberi nama kepada kampung ini, Wana Ageng, dan mempunyai alun-alun yang letaknya di Blok Hulu Dayuh sekarang. Sayang keadaan kampung yang dipimpin oleh Buyut Sijar tidak ada keseimbangan dalam bermasyarakat, maka keadaan menjadi kacau balau. Atas perintah Bupati Majalengka Perkampungan Wana Ageng harus dijadikan sebuah desa dan Buyut Sijar menunjuk Buyut Bungkar alias Buyut Mulas alias Buyut Susot. Buyut Bungkar tidak sanggup melaksanakan tugas jabatan kepala desa dan dia menunjuk Bapak Sayan, menantunya, sebagai kepala desa Kasokandel pada tahun 1853. Pada masa itu terdapat pula seorang tokoh terkemuka yang bernama Buyut Kaswa yang berjasa menanam pohon beringin yang sampai sekarang masih berdiri tegak. Dan menurut pendapat para sesepuh, Buyut Kaswa dimakamkan di bawah pohon beringin itu.
Di desa ini juga terdapat sebuah sumur, yaitu Sumur Cigobang. Ketika zaman dulu, sumur ini banyak diambil airnya untuk penyembuhan penyakit. Di desa ini juga terdapat sebuah sumur, yaitu Sumur Cigobang. Ketika zaman dulu, sumur ini banyak diambil airnya untuk penyembuhan penyakit. Usul buyut godek teh kumaha sakaterang bapak we? Nyai abdi mah cuman diterangkan silsilah wungkul keturunan wungkul keturunan di luhur gitu. Cerita di nya karuhun abdi. Katerangan teh ieu teh dimulai buyut Gangga Laksana. Gangga Laksana gaduh putra nyaeta buyut Enju anu di Baribis Girang. Nya buyut Enju teh gaduh deui putra buyut Tambak atau buyut Lokal. Aci Kekoro nya kadieu nyambung. Berarti di Gangga Laksana gaduh dulur 5. Hiji buyut Tambak, nya Gangga Laksana berarti buyut Tambak, buyut Kopral, buyut Bungsu anu di Sawala. Buyut anu di itu teh di Sumedang teh buyut Sapu Jagat. Salah satuna ieu buyut sapunten tadi teh? Iya teh. Bebok Buyut godek. Godek. Pantesan sama ya godek kan yang bapak. Kunaon disebut buyut godek manawi terang? Jadi cek buyut abdi mah cek indung kolot gitunya. Lain aran aslinya katelah. Telah jadi istilahnya. Nama panggilan ya. Kalau nama aslinya manawi bapak terang? Tidak ngapal. Tadi sebut. Tadi disebut ke tidak boleh disebutkan. Ya. Oke, siap. Pak, abdi mireng teh banyak anu ziarah cenah Pak. Nah, biasanya ziarah teh malam naon, Pak? Malam Kliwon teh Jumat atau Jumat Kliwon. Pak, barangkali boleh dijelaskan dan memang barangkali tidak dilarang. Dapat informasi teh katanya sosoknya tuh penunggu ini tuh macam waktu tahun 2015 manehna lagi nyuci waktu dulu itu di sumur. Nah, dia si buyut muncul. Tapi nggak ganggu kan Pak? Enggak. Oke. Terakhir kemunculan yang menunggu di sini tuh selain tahun 2015 kapan Pak? Terakhir barangkali Bapak pernah dengar? Sebelumnya 2017-an lah. 2017. Iya. Itu gimana Pak kalau boleh diceritakan? Masih sekarang masih suka muncul. Iya. Itu yang 2017 tuh orang yang lihat itu lagi apa? Kalau yang 2015 itu kan lagi nyuci, tiba-tiba muncul gitu. Nah, kalau yang 2017 itu 2017 kan iya teh banyak bambu, ini juga belum ada rumah. Bambu ini teh pohon-pohon bambu. Banyak tetangkalan besar-besar. Pohon-pohon besar dulunya. Iya, 2017 kayaknya. Ini ada angin puting beliung pada runtuh semua. Alhamdulillah ada yang pohon doyong ke makam buyut. Ya, enggak. Oh, pada saat itu ada angin puting beliung di sewilayah itu pada roboh. Yang di sini mah enggak roboh, doyong bungkul.
daya. Ngan eta wungkul henteu punya. Ente dekat tinggang. Teu dekat tinggang gitu. Walaupun aya tatangkalan anu geus doyong sama kambuyut. Keanehan teh. Keaneh nate seuinggang kabuyut. Terus malamnya ada yang keluar Maksudnya? berupa bola api. Oh, Sabulan mah itu ngedorok-dorok bah. kamang-mang merenya lamun cek urang ieu mah. Nyuluh teh. Oke. Itu malamnya setelah puting beliung. Iya. Malamnya ada yang keluar dua seperti bola api. Sababaraha hiji. Larinya ke belakang rumah saya. Oke. Pindah ka dieu. Dan di belakang rumah saya juga ada buyut yang tidak ada turunannya. Pak sarang saha Pak nami Pak? Sarang Bapak Idot. Bapak Idot. Idot. Gaduh itu sabaraha Pak? Ya hiji lah. Oh hiji bisi gaduh tilu Hiji gitu. bae, gitu. Pak menjalankan aktivitas ya teh pande berarti ya Pak ya? Mohon, Pak. Pande sejak kapan Pak? Abdi mah dah dia gitu sekitar tahun 80-an. Tahun 80-an. 80-an. 82 83-an lah. Udah turun Udah turun temurun berarti Bapak teh generasi ke yang keberapa, 12. Ke 12. 12, gitu. Oke. Bapak teh itu pande teh melayani apa saja Pak? Apa saja gitu. Namanya juga istilahnya pedagang lah gitu, melayani apa saja kemauannya gitu. Tergantung gitu. Apapun itu kehendaknya kan bertahap gitu, di harga kan agak beda gitu. Oke. Maksudnya beda. Berarti pacul, Ya, panggil kemarin Pak. ya parang, Ari, golok ya. golok, kerisman teh kerisman. Ya bisa bae sih. Bisa Pak, bisa siga empu gandring gitu teh Pak. Begitu, Ngadamel keris. bisa. Oh gitu. Saya belum harus belajar dan belajar. Betul. Gitu. Pak, saya dapat informasi bahwa di sini itu ada golok khas namanya Ya, paut paut nyere. nyere. Kenapa kemudian itu namanya paut nyere Pak? Nah, paut nyere kan di belakangnya kan kayak gini, ini besar kan ya, dari belakang besar, begitu tipis, begitu semakin tipis gitu, Ke depan. ujungnya? Ke ujungnya, kayak nyere aja tuh gitu, bentuknya belakangnya. Gitu. Tonggongnya lah kalau bahasa Sunda memang gitu kan. Oke, berarti kenapa kemudian dinamakan baut nyere itu karena si golok itu dari pangkal sampai ujung Ya, itu semakin menipis ya, seperti gitu. layaknya sapu nyere Ya, ya, gitu. gitu. Maka disebutlah baut nyere. Baut nyere. Nama itu sendiri Pak, manawi terang siapa yang menamakan itu? Pak? Itu tuh dari orang tua saya. Oh, orang tua Bapak. Enggak begitu detail sih gitu. Jadi cuma menanyakan aja khasnya Majalengka, keluarga Pandai di Majalengka gitu. Apa paut nyere katanya. Oh, khas Pandai Majalengka Ya. itu paut nyere itu goloknya Ya, atau ya, nama? goloknya. Oh, goloknya, Gitu, baik. gitu. Itu dia punya kekhasannya kan satu tadi dari pangkal ke ujung Iya, itu iya. semakin menipis. Iya. Ada khas lainnya nggak Pak? Maksudnya Khas si paut nyere tersebut Pak. Ciri-cirinya gitu. Kalau ciri-cirinya sih, kalau paut nyere kalau dilihat dari kejauhan, jadi seolah-olah kalau di depan, dilihat dari depan ada istilahnya apa sih namanya nya? Sok Sunda gitu sabios Pak. Seolah-olah ada nilainya tinggi gitu di depan mata gitu, dilihat mata gitu. Dan kalau di sudut pinggiran gitu yang gitu, kelebihannya gitu. Kalau dipakainya kan enak gitu, pautnya ada itu buat tebas-tebas ke seginian lah gitu.
gini cukup gitu. Tapi bahannya harus jenis baja gitu kan. Baja kan tingkat-tingkat gitu. Oke. Sepuhnya juga beda gitu. Berarti baja itu bukan berarti baja, tapi ada tingkatannya. Ada tingkatan, Nah, beda karakter. Si baut nyere itu bajanya tingkatan berapa, Pak? Ya ukuran sedang. Ukuran Ukuran sedang. sedang. Saya pernah dengar juga itu tuh buat si golok itu buat ke kertas itu dia kertasnya tersobek, Pak. Ya, Saking tajamnya menurut ya tergantung sipu. Karakter ini dikasih sipu ini kalau nggak cocok bisa rapuh. Ya. Maksudnya gimana, Pak? Sepuh saya kurang Ya ngerti. sepuh kalau dibakar kan biasa finishing gitu kan. Kalau sepuhnya nggak cocok kan karakter besi ini baja ini nggak sesuai gitu. Akibatnya fatal. Jadi Oke. koplok gitu ya bahasanya. Berarti teknik Komplak. finishing juga itu ada triknya Ya ada. sesuai dengan karakteristik Ada. bajanya Ada. atau bahannya. Ada. Oke. Tapi itu jauh dari nilai klinik ya, Pak ya? Ya. Bisik itu ada ritual tertentu bikin paut nyere itu ada nggak ritualnya, Pak? Enggak. Nggak ada, itu murni Cuma keahlian. ini aja ya biasa sih ya. Orang Islam mah cuma syahadat sholat Fatihah ada. Biasa itu. Itu membaca syahadat, sholawat, Fatihah itu ketika Bapak membuat bedong Ya, paut nyere. Ya. Kalau yang lainnya mah yang lain bismillah. sama. Oh sama. Sama. Oke. Bisik teker pasgieun eta wungkul berarti Ya. semuanya juga sama. Sama, Artinya sama. tidak ada ritual khusus. Cuman ya tadi membaca itu saja ya, Ya. tadi. Syahadat, Fatihah sama sholawat. Ya. Baik, baik. Kalau Pak, bedog paut nyere sendiri itu Bapak jual berapa, Pak? Ya segituan lah 400.000 itu udah pakai serangka sarung gitu. Sarungnya Pedagang. terbuat dari tergantung permintaan. Oke. Tergantung gitu. Kalau panjangnya 60 ya, Pak tadi? 60, Panjangnya, Pak? Oh, ya. 60. Kalau lebarnya? Lebarnya sekitar 2,5 3 sentian gitu. 2,5 gitu. 3 sampai 2 Iya. 2,5 sampai 3 Iya. cm ya. Kalau non arana teh pucukna teh non gagangna, Pak, terbuat dari Itu mah terserah by yang punya, order gitu. Ya berarti. gitu, melayani Kalau- kan gitu. kalau Maunya pengen- apa? Oh. Pan dulu sama Pak Samad dikasih sendok keling katanya sama Pak Apip kan jangan gitulah channel wilayah-wilayah Majalengka aja, jangan dari yang Sumedang, pokoknya wilayah luar Oh, benar, gitu. benar, gitu. benar. Mau yang ya harus khas Majalengka, Majalengka Pak. aja, Ah, jangan betul. ada di Majalengka, Mulantoro, ke Julujati, ke gitu Mahoni, boleh-boleh aja. Gitu. Kurang mah menghargai lah di lingkungan kita gitu. Jenis pohon-pohon gitu. Banyak yang unik sebenarnya kalau digali gitu. Banyak syarat-syaratnya gitu, batik-batiknya kan beda-beda, punya motif masing-masing gitu kan. Batik sarangka teh. Iya, Oke. Tapi kalau khas Majalengka itu punya khas sendiri nggak, Pak? kalau Majalengka sih emang kalau dari ini kebanyakan pakainya jati sih. Oh, jati. Jati sama mahoni Sama gitu. mahoni. Itu khas Majalengka, Iya. tapi ukirannya itu, Pak, ada punya ukiran sendiri nggak? Khas Sama sendiri nggak? tergantung sama pesanan. Kalau mau pakai ukiran ya boleh-boleh aja gitu. Hmm. Kan dia yang bikin gitu kan, kita mah cuma bikin goloknya aja gitu. Golok ini, Iya. Pak, golok paut nyere ini, dia berapa lama, Pak, pembuatannya, Pak? Kalau dari awal proses cuman goloknya aja ya, itu 3 hari lah, Goloknya 3 hari aja. paling cepat gitu. Sampai selesai finishing sampai kasih warangka itu berapa hari, Pak? Ya semingguan Seminggu. Seminggu. Oke, baik. untuk 1 biji itu gitu. Oke. Asal usulna buyut Jatiwangi nu aya di Kasokandel teh eta teh kumaha, Pak? Mangga ningali ka ditu.
Sepengetahuan abdi mah Pak, ada abdi kayak anak kemarin ya, cuma ada cerita dari orang yang lebih dulu gitu. Ada dua versi lah. Ada yang bilang Tata Jati yang dari Cirebon, Sunan Gunung Jati, separuhnya terbang ke sini, sehingga disebut ini Jatiwangi karena pohon jatinya itu tatanya kalau kata orang Sunda mah wangi, sehingga tata jati yang wangi. Itu ada juga yang nyebut ini Arya Selingsingan. Nah, kalau cerita Arya Selingsingan menurut info itu ada 40-an katanya teh. Tapi saya baru tahu yang di sini sama yang di Cieri Maja. Ya bisa dipakai satu patokan mungkin. Setiap ada pencalonan pasti pada datang di sini, khususnya kepala desa. Berarti, mohon maaf dipotong Pak. Berarti Buyut Jatiwangi atau kata orang Buyut Salingsingan, Arya Salingsingan ini salah satu keunikannya adalah kalau pas saat musim pilkades tuh ada yang kesini calon-calonan gitu. Ya, yang lebih sipet lah kalau kata orang Sunda mah, dia punya kans atau peluang menang. Oh berarti mitosnya kalau kesini itu ada potensi menang gitu maksudnya Ya, Pak? ya Oke. lebih terbuka, lebih besar. Peluang untuk menangnya lebih besar, Ya. itu mitosnya. Ya. Gitu kan. Nah terus gini Pak, saya dapat informasi lagi bahwa ada yang kalau masyarakat khitanan atau sunatan mun bahasa Sunda nama Ya. gitu, itu ada kesini tuh untuk apa itu Pak? Ada mitos apa di sini? Ya satu, kalau nggak jaro ke sini, tapi dulu ya katanya suka kerasukan. Kerasukan tuh si yang di khitan atau pangobengna? Ya tergantung. Ah. Ada yang anak kecilnya yang mau dikitan, Ah. kadang yang istilahnya ngikut gitu. Oh, oke Pak, koreksi kalau saya salah. Berarti ada kepercayaan ketika ada hajatan, khususnya khitanan, ketika nggak kesini itu bisa karaksukan. Ya. Entah itu pangobengna, entah itu si anak yang di khitana gitu Pak intinya Pak. Ya. Ada hal lain, kepercayaan lain Pak Manawi? Ya emang salah satu situs yang ada di Kasepada yang istilahnya masih bisa dikata ada buktinya gitu, ada penunggunya lah. Pak penunggu kumaha maksudnya Pak? Ya istilahnya ada makhluk yang tidak terlihat. Oh, makhluk kasat mata. Ya. Nah Pak, boleh Pak barangkali diceritakan masuk makhluk kasat matanya itu sosok seperti apa Pak? Kebetulan ya 2017 ini direnovasi bulan Desember hari Minggu 2017 ya Pak? ya, sehingga hari Minggu pas Jumat depannya itu Jumat Kliwon, sehingga 5 hari mesti beres, alhamdulillah sampai maghrib beres, sehingga malam Jumat Kliwon bisa dipakai kliwonan di sini. Dana ya sekitar 13 juta lebih dari swadaya lah. Ya tambah lebar, tinggi ditambah, termasuk dibikin semua ke bawah. Pak yang tadi yang sosok kan kayak tadi di Buyut Godek itu penunggunya sosoknya itu harimau putih. Ya. Nah kalau di sini tuh sosok penunggunya barangkali Bapak mau ceritakan Pak? Ya tapi bakal beda-beda Pak. Oh ya maksudnya kan berbeda pasti tempatnya Ya. juga. Saya pernah di sini 3 hari 3 malam sama kuncen yang baru ya. Mas kan kalau kuncen itu segi keturunan, sehingga penggantinya otomatis bukan orang lain, keturunan itu. 3 hari 3 malam di sini, cuma yang ditunjuk jadi kuncen keturunannya itu nggak datang lagi, cuma sehari semalam. Nggak kuat. Ya, saya alhamdulillah tamat sampai 3 hari 3 malam. Berarti Bapak yang harus jadi kuncen kalau gitu. Nah dari sana tuh
Ada anak kecil tuh dari bangunan yang itu. Bangunan yang mana Pak? Bangunan yang ini? Satunya ya. Ah. Terus ada wanita setengah dua lah, berdua bawa koja. Koja. Ya bawa juga kantong gitu. Oh, kantong Ya. plastik kayak gini. Apa kantong apa? Kalau orang di sunat tuh anak kecil tuh suka Lanjut kundang. kundang. Oh, gitu. kajut kundang. Iya, iya. Di sini. Terus? Dan saya di sini. Itu malam, Pak? Iya, ya malam. Pak. Oh, Kalau siang mungkin orang. Berarti itu makhluk astral. Ya mungkin. Dan saya di luar di sini kedengaran di dalam kayak air bercik gitu Oh, ada kayak saluran orang yang air, Pak. mandi gitu apa air Di dalam jatuh. sini. Iya benar. Itu mah kembali lagi lah silakan. Percaya boleh, gak percaya pun boleh. Tapi yang saya ceritakan itu betul apa adanya. Kalau penunggunya sendiri, Pak? Kalau di sana mah saya tadi tanya ke beberapa warga, semua sama. Macan putih. Ada. Kalau di sini apa, Pak? Sama di sini juga macan putih. Ada kakek tua yang pakai baju putih, ada yang pakai kayak saya kampret hitam juga ada. Kalau Bapak sendiri melihat tuh yang itu aja, yang apa namanya? Yang anak kecil sama sama wanita berdua bawa kajut kundang. Ya. Hanya itu yang Yang pernah itu, langsung ya. Bapak lihat maksudnya. Ya. Itu waktu pas 3 hari 3 malam di sini sama si kuncen itu, calon kuncen lah. Ya. Gitu. Ya. Situ ngelihat nggak dia, Pak? Enggak, dia mah udah keluar udah ke sini. Udah. Pas ke 3 harinya Oh. waktu mau terakhir saya. 3 hari 3 malam di sini itu pada posisi Bapak puasa. Ya iyalah. Saya juga sama orang biasa, Pak, aku sendirian. Iya, maksudnya dalam posisi puasa ya, 3 hari 3 malam itu. Puasanya itu full 3 hari 3 malam. Full, Pak. Mati geni. Mati geni. Ada lagi Pak, barangkali cerita terkait ini Buyut Jatiwangi. Ya kalau diceritain lebih detailnya mas saya kurang apa. Mungkin mesti mengorek-ngorek sama orang tua lebih dulu. Itulah sementara ini mah. Ya, Saya. yang pasti tadi ya saya garis bawahi bahwa ini ada erat kaitannya dengan Cirebon, ada Jati, Ya, kan iya. gitu Jati. Itu Jati tuh maksudnya gimana Pak? Ya, kayu jati. Oh, kayu jati. Ya, iya. Kayu jati. Kayak cerita itu jadi 7 kan. Sekalipun sekarang baru apa sisa berapa 2 apa 3 gitu. Jati pereket Ya, jati pereket. Pastilah Majalengka apalagi Indonesia gitu kaya sebetulnya, bukan sekedar cerita atau omongan orang, benar-benar kaya. Kembali lagi ke orang. Ibu mau tanya, kalau sandiwara Mimi Habi itu kira-kira berdirinya kapan ya? Berdirinya ya nggak tahunya mungkin sekitar 69-an atau 70-an lah. Udah. Pendirinya itu siapa saja? Pendirina nya asal nama suaminya Oh, suami. Bapak HB. Nya malum anjeunna istrinya muda lah gitu. Kalau HB sendiri singkatan dari apa ya? HB itu singkatanana teh hasil bumi kata sepuh mah itu kata orang hasil bumi Oh, gitu. hasil bumi. Sana si hasil himpunan barudak. Himpunan barudak. Menjantan upami barudak anu baradag nu balangor nu pengangguran lah gitu istilahnya terus dihimpun ku Abah HB. Berarti dari 19 itu memang mengkhususkan kepada sandiwara tradisional atau ada selain sandiwara apa saja? Dulunya mah wayang kulit Bapak HB teh. Wayang kulit itulah namanya teh pakai dalung kan dulu emangnya wayang kulit. Kalau siangna acarana bodoran, lah kapungkur mah bodorannya. Kalau malam wayang kulitnya ibu HB-nya suka jadi sinden.
kan lama kelamaan jadi nate robah. Jadi sandiwara maklum Mimi Habe masih usia muda, masih cantik lah, masih gelis dulu mah. Kan Bapak Hadebe nama udah tua gitu. Jantan di belakang nah abah, di depannya Bapak Habe, di belakangnya Ibu Habe. Yang tenarnya teh Ibu Habe nya maklum umur sekian lah. Jadi sandiwaranya itu nama panggungnya apa? Gaya remaja. Oh, Gaya Remaja. Udah maklum kampung duluan mah masih Rora gitu, muda-muda gitu, remaja gitu. Oh, Pak HB-nya sendiri nama aslinya siapa? Bapak Karma. Oh, Bapak Karma. Karma alias Habe upamanya arwahan teh. Kalau Mimi HB-nya Nama asli nama Karsiti. Jantan dirubah jadi Karwati. jadi 109. Sekarang kegiatannya bagaimana untuk sandiwara? Gaya remajanya alhamdulillah upami aya nomor yogi mah masih kena tampil bisa kan. Abah Habe almarhum, Ibu Habe almarhum, anak-anakannya nya udah pada almarhum, tapi alhamdulillah masih saya sama Ibu Sinde yang masih cuman masih hidup, dikasih umur panjang mungkin. Yang melanjutkan siapa sekarang Gaya Remaja? Iya, kalau datang ke saya, kalau ada ke siapa ya masih kan ada gitu. Berarti masih aktif sampai sekarang ya? Iya masih aktif. Kalau ada yang mau nanggap datang aja ke sini, tapi sambung-sambung sama anak-anak yang lain gitu. Tapi ya saya juga dulu suka main jadi putri, jadi apa kan cara menjadi nenek. Alih profesi. Jadi bodor lah, yang penting rame-rame Ibu gitu. sendiri mulai aktif di Gaya Remaja itu sejak tahun berapa? Saya terlahir tahun 60 ya. Tahun 60, tapi saya kelas 4 SD udah manggung, udah nari. Jadi tara sekolah saya mah terus terang baik, tara sekolah, tara ngaji, udah sekolah ke sana ke panggung. Kalau miang sekolahnya dari panggung, kalau di Palasa, di Gerinata kan banyak panggung-panggung dari Bobos gitu. Jadi pulang sekolah langsung ke panggung, bukan ke rumah. Jadi yang panggung Mimi HB ini ke mana saja? Apa sekitar Majalengka atau juga keluar Majalengka? Sandiwara Gaya Remaja tehnya alhamdulillah luar kotana ada, ke Bogor pernah, ke Taman Mini juga suka pentas-pentas pame acara upacara adat. Ibu HB-nya saya juga ikut, tanda malum jadi penari itulah tahun berapaan gitu. Ya daerah Ciborelang, daerah Talaga, itu apa namanya teh Cibunut. Pernah Ujung Jaya, daerah Sumber Jaya itu apa namanya teh Raja Galuh. Kemana aja. Lagi selain Kasokandel, di luar Kasokandel, Majalengka juga di luar Majalengka ya? Iya luar Majalengka Pak. Dulu mah sebulan teh paling lowong teh 5-6 hari per bulan teh. Jadi tiap hari teh selok pindah sini itu ya. Ari buruh mah mungkin sedikit lah, cuma kata Pak Habena teh kasihan sama anak wayah enggak makan. Kalau kita terus-terusan makan terus anak-anak teh gitu. Anda dinamaan himpunan barudak juga.
berjumpa dengan Bapak siapa Pak? Mohon maaf namanya. Ceng Kusnadi. Pak Ceng Nadi. Kusnadi. Bapak tuh keturunan dari Mbah Bungkar ya Pak? Mbah Bungkar, iya. Mbah Bungkar. Pak, saya dapat informasi itu ada peninggalan beliau yang ada di Bapak itu benar nggak sih Pak? Iya ada benar. Itu jenisnya apa Pak? Jenisnya pedang 3, baju kere 2. Pedangnya 3, Iya, baju kere 2. Nah, ada perlakuan khusus nggak Pak ke peninggalannya? Maksudnya misalkan dicuci atau setiap satu suro dikumbah gitu Pak? Ada, cuma dikasih itu minyak wangi aja. Ada. Minyak wanginya jenisnya Japarot. Jenis bukan apa ya yang 1 gram 10.000 itu mereknya dari Cobra. Oh, dari Cobra. Oh, ya. Berarti ada perlakuan khusus. Ya, ada. Seberapa tahun sekali Pak? Ya, atau kalau ngasih itu mah tiap malam Jumat. Oh, dijelasin ya. Jumat malam Jumat. Nah, kalau berarti Bapak sekaligus juru kuncinya Pak? Oh, enggak. Bapak keturunan ya Pak? Iya, keturunan Bu. Kaitan dengan tadi sepengetahuan Bapak terkait Buyut Bungkar dari orang tua Bapak itu seperti apa Pak? Jadi gini ya, bukan saya nggak tahu. Waktu dulu orang tua waktu hidupnya nggak ngasih respon apa-apa gitu. Jadi nggak tahu kita gitu. Udah kalau udah nggak ada gitu, nggak ngasih respon anu nggak. Oh iya. Tapi pernah asalnya dari mana pun Bapak belum pernah tahu gitu ya? Belum. Dan karena tidak dikasih tahu. Iya, nggak saya tahu gitu. Bahkan dia juga nggak tahu, cuma dia mah megang kunci dan mengurus fasilitas tempat gitu. Nggak tahu namanya Buyut Bungkar, namanya aslinya dari mana, aslinya siapa, paling dari mana nggak tahu. Cuma megang gitu, kunci aja. Mana yang megang? Iya, oke. Misalnya itu jatuh ke tangan Bapak Pak, benda pusakanya, peninggalannya itu memang Bapak keturunan tinggal satu-satunya Pak atau ada lagi? Ya ada, cuma jadi gimana nya? Ada di Bapak ada, cuma waktu orang tuanya masih hidup, ya nggak mau, katanya udah sini aja lah gitu. Ya nggak mau. Berarti di Bapak ini benda peninggalan Buyut Bungkar itu udah berapa puluh tahun Pak? Wah, atau udah kayaknya ratusan tahun kayaknya. Di Bapak sendiri sudah berapa puluh tahun? Di Bapak sendiri dari kapan Pak? Dari tahun berapa? Kalau barangkali masih ada 10 tahun 20 tahun di Bapak? Enggak gitu. Waktu bapaknya juga udah berapa puluh tahun itu. Waktu bapak punya belum punya anak juga, dia mah udah megang. Udah megang kunci itu Buyut Bungkar gitu. Dipegang oleh Bapak nih, pusaka ini dipegang oleh Bapak. Maksudnya ada di rumah ini. Itu sejak kapan? Ya dari ya maksudnya ketika kan pusaka ini ditaruhnya di sini. Itu sejak kapan mulai ditaruh di sini? Ya sejak dulu, jangan dulu. Dan Bapak waktu masang kunci di Buyut Bungkar. Oh, berarti bapaknya Bapak juga di sini tadinya? Ya di sini. Oh, di sini. Oh, kirain saya tuh Bapak di mana? Enggak, di sini. Musola ini kan namanya apa ya Pak? Musola Miftahul Falah. Miftahul Falah. Jadi musola Miftahul Falah ini adalah musola yang pertama yang ada di Desa Kasokandel. Iya. Apakah ini turun temurun yang memimpin musola sini atau bagaimana Pak? Enggak, kalau temurun kan sistemnya dari pertama sampai ke cucunya ya. Kebetulan kan yang cucu-cucunya itu udah nggak ada gitu yang meneruskan. Saya sebagai yang bertanggung jawab lah, yang meneruskan gitu ya. Jadi saya yang bertanggung jawab di sini, yang sebagai yang meneruskan lah. Ya soalnya kan dari keturunannya udah nggak ada yang meneruskannya gitu.
kan sebetulnya karena dari Engki Ulis tuh, Engki Haji itu yang berhak di sini. Ya kebetulan kan yang meneruskannya Aep tanah Ibu Lucy kan meninggal dia. Jadi nama lengkap Pak Ustadz siapa? Ustadz Engko Sarkosi. Berarti Pak Ustadz mimpin musola ini dari tahun berapa? Ya mungkin sekitar pas habis dari Bapak Yai aja 92 93. Jadi Pak Ustadz mimpin dari 92. Kalau nama pendiri musola ini mungkin Pak Ustadz ada? Mungkin kalau sepengetahuan saya Bapakku hormat itu teh Bapakku Martam. Bapakku Martam. Iya. Bapakku hormat Martam. Iya. Yang mendirikan. Dan dari keturunan Pak Martam sendiri tidak ada yang melanjutkan. Ya mungkin kan kami kan belum tahu ya istilahnya gitu. Ya mungkin kesininya ya mungkin sampai sini masih ada keturunannya seperti Bapak Aib Lukman itu masih berhak yang meneruskannya gitu. Tapi kebetulan kan sudah meninggal sekarang ya. Kegiatan di musola ini apa saja, Pak Ustadz? Paling kegiatan paling pas malam Jumat ya ada rutinan berbuat sholawatan kan. Berarti di selain tempat ibadah 5 waktu dan pengajian anak-anak itu di hari-hari tertentu malam Jumat ada pengajian paling kalau habis maghrib tuh ada ibu-ibu itu tiap malam satu ayat bukan satu ayat satu juz insya Allah. Udah pernah Udah berapa kali direhab? Pernah paling dua kali ya. Terakhir tahun berapa direhab? Tahun sekitar apa itu tahun 80-an. Oh, 80-an. Jadi sebelum kalau sholat Jumat sebelum ada masjid di Jami desa, apakah ini berfungsi sebagai tempat sholat Jumat? Belum pernah kalau di sini. Oh, belum pernah kalau di sini. Tapi yang pasti ini ada musola paling tua. Masjid Jami hampir seimbang kan. Kalau berdampingan kalau di masjid kan udah ada yang mungkin ya yang dulu kan aku kan nggak tahu ya Pak ya. Itu yang mungkin berdampingan. Soalnya hampir 100 tahun mungkin ini ya. Iya, kurang lebih ya. Nama lengkapnya siapa Ibu? Ibu Adeheni Nuraini. Ibu sudah menetapkan berapa lama? Dari tahun 1975 semenjak nikah aja. Kira-kira rumah ini dibangun tahun berapa Bu? Setahu saya yang cerita mertua, emang ini punya mertua ya. Katanya sih mertua lahiran 1925 itu udah ada, rumah ini udah ada gitu. Menurut ceritanya. Kalau boleh tahu nama yang pertama menempati rumah ini siapa? Pak siapa sih kuku yang pertama teh pada saat datang ya Pak Martam ya. Pak Martam. Terus Mbah Mas Muki kalau nggak salah di sini Pak Mas Muki. Berarti secara turun temurun dari Pak Martam sampai ke sekarang ini adalah yang menempati rumah ini. Iya.
Ya tapi itu suami ya, kalau saya kan mantunya. Udah berapa kali renov rumah ini? 3 kali lah. 3 kali ya, 3 kali. Tahun 2000 berapa ya? 2023 kayaknya. Jadi Atasnya aja. Atasnya. Berarti dari awal dibangun sampai sekarang ini hampir tidak ada perubahan. Nggak ada. Atasnya juga cuma kenteng-kentengnya aja. Kalau yang lainnya mah enggak, kan masih kokoh ya di atasnya. Iya. Iya. Masih asli, ya masih asli. Asli, insya Allah asli. Luas rumah itu berapa meter persegi? 50 bata ya, berapa sih? 50 bata. Kali 14 meter ya. Sekitar segituan kalau nggak salah. Kurang lebihnya gitu. Apa yang dirasa tinggal di rumah yang memiliki nilai sejarah di desa Kasokandel? Ya nyaman ya. Terus ya orang-orang juga mungkin melihat ya bahwa rumah ini teh rumah dulu ya, pertama di Kasokandel teh ada rumah ini. Jadi kayaknya ya nyaman aja gitu.